kita angkat pujian ini. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Sama-sama angkat tangannya dong, bilang, aku kerindumu. One, two, three, four. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Beri kemuliaan dong buat nama Tuhan. Haleluya. Teman-teman, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Hari ini kami ingin memberi persembahan, kiranya persembahan ini berkenan di dalam-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer melalui rekening berikut ini atau dapat scan QR Code yang tertera di layar. Mari kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil, nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan, semua biaya-biaya dapat dilunasi, saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hai Next Gen, ini yang perlu kamu ketahui minggu ini.
Jangan lupa untuk ikuti ibadah online setiap hari minggunya ya. Dan kalian yang ketinggalan bisa langsung cek YouTube GBI WTC Serpong di playlist Next Gen Teens. Setiap Sabtunya, Waneti mengadakan Tower of Prayer jam 14.30 sampai dengan 15.30. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, bisa cek Instagram kita ya. Selama pandemi, kalian pasti di rumah aja, nggak tahu mau ngapain, gabut, atau butuh teman untuk curhat. Nah, boleh banget ikut Carousel Waneti. Informasi selanjutnya bisa langsung cek Instagram kita ya. Sudahkah kalian membaca Alkitab hari ini? Kalau belum, langsung di-download ya aplikasi Suka Membaca Alkitab, karena sekarang sudah tersedia di Play Store maupun di App Store. Jangan lupa dibaca. Sama pandemi gini, pasti semua serba online. Maka dari itu, kalian boleh follow social media Waneti. Ada TikTok, Instagram, maupun YouTube channel, supaya kalian gak ketinggalan update atau informasi selanjutnya dari kita. Oke deh, itu aja yang perlu kalian ketahui minggu ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol setiap kalian pergi ya. Stay safe, stay healthy, and see you! Teman-teman, kita mau sama-sama siapin hati kita siapin hidup kita mau datang sama Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, Jesus. Jesus, the name above every other name.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kebaikan Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah hari ini, kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami pun masih merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman ini terus bertumbuh di dalam hati kami, terus merubah pola pikir kami, dan biar kami terus merasakan kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian mengikuti ibadah online hari ini, aku sangat berdoa supaya kalian terus bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita akan masuk ke bagian yang kedua dari series kita, yaitu Get Out of My Mind. Nah, sebelumnya aku mau bilang semangat untuk kita semua, buat mungkin ada yang lagi sakit, ada yang lagi berduka, ada yang lagi kesulitan, atau mungkin ada yang lagi senang, ada yang baru mendapatkan berkat ataupun doanya terjawab. Aku mau bilang untuk kita semua tetap semangat, karena dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, di part yang kedua dari series kita ini, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang hal yang sangat sering kita alami sehari-hari, yaitu adalah temptation. Nah, kenapa sih judulnya Get Out of My Mind? Ya, karena seringkali apa yang kita alamin itu, goda-godaan yang kita alami, atau peperangan yang paling sering terjadi di dalam diri kita itu adalah seringkali terjadi di kepala kita dulu, di otak kita dulu, karena semuanya berasal dari situ, dan itu menentukan keputusan kita, bagaimana kita berespon terhadap keadaan, terhadap godaan, terhadap pencobaan, dan sebagainya. Nah, jadi sebelumnya nih, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Ketika kita lagi dalam mengalami hal terdesak gitu ya, ketika kita dalam situasi terdesak, kita mengalami kesulitan, biasanya kan akan muncul temptation, ya kan? Contohnya apa? Aduh aku lagi kebanyakan organisasi, jadi aku gak sempat belajar buat ujian ini, jadi ada temptation untuk nyontek, ya dong. Kemudian, aku lagi harus pergi ke rumah temen nih, semuanya udah janjian pergi ke sana, nggak seru banget kalau dari antara geng aku cuman aku doang yang nggak ikut. Jadi ada temptation untuk bohong karena misalkan gak dibolehin sama orang tua. Atau mungkin aku lagi capek, aku lagi jenuh, aku lagi butuh refreshing, aku lagi nggak happy, lagi bener-bener jenuh lah gitu sama kerjaan, sama keluarga dan sebagainya. Jadi aku butuh sesuatu yang refresh aku. Akhirnya muncullah godaan mungkin untuk kembali ke hal-hal yang dulunya mengikat kita, seperti contohnya nonton-nonton yang gak seharusnya kita tonton gitu ya. Nah, jadi temptation itu seringkali ada gitu ketika kita dalam keadaan terdesak, ketika kita lagi dalam keadaan sulit gitu, biasanya itu muncul. Nah, pertanyaannya ini teman-teman, ketika temptation itu datang, apa sih yang biasanya timbul dari diri kita? Aku rasa mayoritas dari antara kita pasti jawabannya seragam. Ketika muncul temptation, yang seringkali terjadi, seringkali menjadi respon kita adalah excuse. Ya, seringkali ketika temptation itu muncul, kita membuat alasan. Kita terus mencari alasan untuk membenarkan apa yang kita lakukan, walaupun sebenarnya kita tahu itu nggak benar, itu nggak seharusnya kita lakukan. Nah, contohnya apa? Kayak tadi, gue kan lagi sibuk banget organisasi nih, nggak sempat belajar, jadi gue harus nyontek sedikit supaya gue lulus. Ya, excuse lah, gak apa-apa lah, kan gue kan juga nggak belajarnya itu karena gue sibuk organisasi, itu kan hal yang positif. Jadi nggak apa-apa dong kalau misalkan gue nyontek kali ini. Gak lucu, masa ketua organisasi nggak lulus ujiannya, ya kan? Kita membuat excuse, ya sorry lah gue nggak sempat belajar, soalnya gue sibuk loh ini ngurusin angkatan gue, ini kan demi kebaikan bersama. Atau mungkin
oh ya udahlah nggak apa-apa, bohong aja. Abis nanti kalau misalkan nggak bohong malah ribut, malah berantem. Kalau misalkan kita bohong kayak gini ya kan sama-sama enak ya kan, sama-sama gue tahu dia nggak tahu, ya udah jadinya nggak berantem, tetap damai. Anggaplah bohong putih demi kebaikan. Kita buat excuse untuk kebohongan. Atau mungkin kita udah usaha untuk nggak jatuh ke dalam temptation itu, kita mungkin udah usaha nggak nonton video itu, tapi ya udahlah nggak apa-apa kali ini aja, soalnya gue lagi butuh banget, soalnya gue lagi jenuh banget. We make excuse. Ya udahlah nggak apa-apa ikut teman ngerokok, soalnya gue bener-bener lagi butuh banget teman, jadi kalau gue nolak nanti gue nggak punya teman lagi, gue lagi kesepian, dan sebagainya dan sebagainya. Manusia itu memang punya kecenderungan, manusia itu memang punya kebiasaan untuk membuat excuse. Nah, hari ini kita mau belajar ya bahwa we can always find a good reason for a bad behavior. Nah ini nih, ini buruknya dari kita. Kita selalu bisa cari alasan yang baik untuk melakukan sesuatu yang salah. Nah, ini sangat berbahaya nih teman-teman. Makanya hari ini kita akan belajar gimana sih caranya kita mengatasi temptation dengan cara yang benar. Bukan dengan make a good excuse, make a good reason for a bad behavior. Nah, pastinya hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus di Alkitab di Matius 4. Karena di situ diceritakan, teman-teman mungkin juga udah sering dengar ceritanya bagaimana Tuhan Yesus dicobai iblis 3 kali. Nah, dari situ kita akan kupas nih, gimana cara Tuhan Yesus mengatasi godaan itu. Karena saat itu Tuhan Yesus sedang dalam menjadi wujud manusia juga gitu. Jadi Tuhan Yesus juga merasakan tantangan godaan itu. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng ya teman-teman dari Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini agak panjang, tapi aku berharap teman-teman bisa ikut menyimak karena ini kan juga sebuah kisah gitu. Jadi seru untuk kita ikuti. Nah, jadi Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, jadi dari kisah ini, dari pengalaman Tuhan Yesus ini, waktu itu Tuhan Yesus lagi puasa 40 hari 40 malam. Wah, bisa bayangkan laparnya ya teman-teman. Kayaknya puasa seharian aja tuh udah lapar banget, perutnya kroyok, terus kayak ngebayangin makanan terus dan sebagainya. Nah ini Tuhan Yesus habis puasa 40 hari 40 malam. Jadi bisa bayangin ya, kayak ya lemes juga gitu. Ya butuh makan juga, butuh minum juga. Dan waktu itu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun dan dicobai iblis sebanyak 3 kali. Nah, dari kisah ini kita mau kupas nih ya. Yang pertama, Tuhan Yesus kali pertama dia dicobai apa? Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Tuhan Yesus dicobai dengan roti, karena Tuhan Yesus habis puasa gitu kan. Jadi dicobai dengan roti. Roti ini berbicara tentang apa sih teman-teman? Roti ini berbicara tentang needs, our basic needs to survive. Roti berbicara tentang kebutuhan kita, apa yang kita rasa perlu untuk menjalani kehidupan ini. Apa ya, hal-hal yang benar-benar penting untuk kita menjalani kehidupan ini. Ya dong, seperti makanan, ya kan? Uang, itu kan sangat kita perlukan gitu ya, untuk menjalani kehidupan ini. Nah, jadi iblis seringkali mengizinkan, membuat temptation, godaan-godaan itu datang dalam hidup kita, seringkali juga berkaitan tentang basic needs kita, tentang kebutuhan kehidupan kita. Supaya apa? Karena kan kita butuh banget nih ya, kayak makan, pakaian, rumah, itu kan kita butuh banget ya, uang. Jadi ketika temptation-nya berkenaan tentang kebutuhan hidup kita itu yang sangat kita perlukan sehari-harinya, iblis tuh mau membuat kita tidak yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan kehidupan kita. Iblis mau membuat kita ragu bahwa Tuhan sanggup mencukupkan, sanggup memberikan apa yang kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sering juga sih ya, maksudnya mendengar kisah-kisah gitu ya. Ketika itu, gak usah kisah deh, maksudnya pengalaman kita sendiri. Ketika itu berkenaan dengan hal yang sangat kita perlukan gitu kan ya, udah kepepet banget ya, udah kita akhirnya make excuse. Kita akhirnya jatuh di dalam godaan itu. Contohnya apa? Contohnya uang misalkan. Kebutuhan sehari-hari yang kita perlukan adalah uang. Kalau aku gak nyontek, aku gak lulus ujian, aku nggak bisa lanjut kuliah karena aku pakai beasiswa gitu. Semester depan aku harus dapat beasiswa, kalau enggak aku nggak bisa kuliah. Jadi aku harus nyontek supaya aku bisa tetap kuliah, bisa tetap lanjut beasiswa. Aku tahu sih teman-teman, ketika kita bahas tentang temptation, ketika kita bahas tentang godaan, bagaimana kita menghadapi godaan, itu bicaranya sangat mudah, tapi dalam kenyataannya itu sangat menantang. Betul, aku setuju banget. Dalam keadaannya ketika kita kepepet gitu ya, ketika kita udah, aduh ini udah di ujung banget nih, kalau gue gak nyontek nanti gue gak lulus. Rasanya godaan itu sangat, udahlah lirik aja, udahlah minta aja jawabannya. Memang ini adalah sebuah tantangan ya kan buat setiap kita. Tapi intinya adalah, yaitu ketika itu berhubungan dengan kebutuhan kita gitu ya, kayak kita butuh beasiswa itu. Tapi ya salah kita juga, kita nggak time management dengan baik. Kita nggak atur waktu kita dengan baik sehingga kita nggak bisa belajar. Akhirnya kita make excuse buat nyontek. Terus mungkin yang kedua, mungkin kita ada yang berpikir, gue harus sedikit licik nih, sedikit curang nih dalam melakukan bisnis. Karena kalau enggak cuannya lama, kalau enggak gue enggak balik-balik nih, kalau enggak gue enggak untung-untung. Mungkin ada dari kita yang kayak, gue harus pakai sedikit cara curang nih biar bisa deal sama klien ini. Nggak jarang gitu ya hal-hal seperti itu kita temui gitu ketika kita ada di perusahaan, ketika kita menjalani bisnis kita. Selalu ada pilihan untuk kita mau 100% jujur, berintegritas dalam menjalankan bisnis kita, atau melakukan langkah-langkah yang seperti memanipulasi gitu, seperti kayaknya menipu atau membohongi atau curang, tapi nggak curang-curang banget, ya kan? Atau mungkin ini kita dari beberapa di antara kita mungkin ada yang lagi ngalamin ini. Kita kasih excuse, kita membenarkan diri kita untuk tidak memberi, untuk tidak memberikan perpuluhan, kita tidak memberi buat orang lain karena apa? Lagi pandemi semuanya sama-sama susah. Lagi pandemi, gaji dipotong. Ya maksudnya gimana ya, nggak bisa lah untuk ngasih perpuluhan lagi. Gue aja sekarang bener-bener kepotong banget kok buat nabung, buat kehidupan sehari-hari. Gak bisa lah memberi buat orang lain, gue aja lagi susah.
gaji juga dipotong, ini juga lagi pandemi, sama-sama ngerti lah, semuanya juga lagi susah. Kita membuat excuse untuk gak memberikan perpuluhan yang seharusnya jadi milik Tuhan. Kita membuat excuse untuk tidak memberi, yang sebenarnya ketika berkat itu Tuhan titipkan buat kita, itu pasti ada maksudnya gak sih untuk kita juga salurkan buat orang lain. Nah, jadi iblis itu seringkali memakai temptation itu berkaitan tentang kehidupan keseharian kita, kebutuhan hidup kita. Sehingga kita merasa sangat terdesak. Harus soalnya. Nah, padahal di firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan ngomong kayak gini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, amin. Ini janjinya Tuhan di ayat ini sangat luar biasa. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi teman-teman, ketika iblis mencoba menggunakan temptation yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kita, yang membuat kita mulai berpikir, mulai ragu, kayaknya Tuhan gak cukupkan kehidupan gue deh, kayaknya Tuhan gak bekerja di dalam mencukupkan kehidupan sehari-hari gue, ini buktinya gue kekurangan. Teman-teman, ingat bahwa Tuhan janji, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita, biji matanya, apalagi kita, ciptaannya yang dibentuk satu persatu secara spesial. Tuhan pasti akan mencukupkan kehidupan kamu. Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan hidup kita to survive. Nah, selanjutnya itu kan tadi cobaan yang pertama ya, berhubungan dengan roti, dengan needs. Nah, pencobaan yang kedua dan yang ketiga itu berhubungan dengan power, teman-teman. Di sini kita bisa lihat yang kedua itu kan, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah ya kan, supaya malaikat-malaikat datang gitu. Kayak menyalahgunakan kekuasaan, mencobai Allah dengan sengaja gitu. Kemudian berkenaan juga dengan power, karena yang ketiga iblis bilang dia akan kasih seluruh kerajaan dunia ini dan segala kemegahannya kalau Tuhan Yesus mau sujud menyembah kepada Dia. Nah, jadi 2 dan 3 ini berkenaan dengan power. Kenapa sih iblis tahu aja gitu ya? Temptation itu seringkali pertama berhubungan dengan basic needs kita, berhubungan dengan kebutuhan kita. Yang kedua berhubungan dengan power. Karena kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki power, segala power gitu loh. Kita tuh manusia memiliki kecenderungan senang banget bisa ngontrol segala sesuatu, senang banget bisa ngatur segala sesuatu, senang banget bisa ngelakuin segala sesuatu yang kita mau. Power pada dasarnya, kuasa pada dasarnya itu bukanlah hal yang buruk, teman-teman. Ya, di sini aku mau bilang kalau power itu bukan hal yang buruk, tentu saja, karena power jika digunakan dengan benar, jika ada di tangan yang benar, digunakan dengan hikmat, itu bisa membantu hidup banyak orang. Tapi sebaliknya, power yang sama ketika digunakan dengan cara yang salah, dengan orang yang salah, itu bisa menghancurkan hidup banyak orang. Nah, jadi power itu sebenarnya nggak salah. Tapi karena seringkali manusia itu punya kecenderungan untuk menyalahgunakan power itu karena senang banget bisa make everything under our control. Disitulah power bisa jadi salah. Nah, jadi iblis seringkali membuat temptation yang berkenaan dengan power karena dia tahu kalau manusia itu suka dihormati, suka dianggap tinggi, suka dihargai, dan sebagainya. Sehingga iblis membuat persepsi kalau there is other things that bisa memberikan kita power melebihi power yang Tuhan berikan. Iblis mau membuat kita berpikir bahwa
ada kok hal-hal lain yang bisa membuat kita mendapatkan power selain daripada Tuhan. Pada kenyataannya memang ada teman-teman. Orang bisa mendapatkan power dari kuasa gelap, bisa. Besokannya langsung mendapatkan power. Orang bisa mendapatkan kuasa lewat koneksi, lewat kenalan, lewat nyogok, bisa mendapatkan power. Lewat cara yang curang, bisa mendapatkan power. Lewat kerja keras sendiri, bisa mendapatkan power itu, bisa mendapatkan kekuasaan itu. Tapi teman-teman, meskipun kita bisa dapat power dengan banyak cara, meskipun kita bisa mendapat kuasa dengan banyak cara lain, tapi hanya Tuhan yang bisa sustains our promotion. Cuman Tuhan yang bisa mempertahankan promosi kita, mempertahankan kuasa yang telah diberikan untuk kita. Kalau kita mendapatkan power dari kuasa gelap, dari koneksi, dari kerja keras kita sendiri dan segala macamnya, bisa kita bangun itu bertahun-tahun mungkin, tapi itu juga bisa lenyap dalam sekejap. Tapi ketika Tuhan yang mempromosikan kita, ketika Tuhan yang memberikan kekuasaan itu buat kita, ketika Tuhan yang memberikan kepercayaan itu untuk kita, Tuhan juga yang mempertahankan itu gitu. Tuhan yang akan membuat itu sustains. Kenapa? Karena ketika Tuhan mau memberikan power kepada seseorang, ketika Tuhan mau memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada seseorang, Tuhan pun sudah mempersiapkan karakter orang itu selama jangka waktunya Tuhan gitu loh. Selama waktu yang cukup ketika Tuhan melihat karakter dia sudah cukup kuat untuk menerima power itu. Nah, jadi nggak heran kalau kita sering dengar gitu ya, orang-orang meninggalkan Tuhan karena uang, karena kekuasaan yang baru, karena dia meninggalkan Tuhan atau meninggalkan value-value firman, nilai-nilai firman demi mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Ya, tapi ingat teman-teman, ingat again. Ketika kita lagi pengen mendapatkan power dengan cara yang salah, ingat bahwa cuman Tuhan, bahwa hanya power yang dari Tuhan yang bisa sustain. Oke? Nah, jadi ketika kita kan udah bahas nih ya teman-teman dari 3 pencobaan yang Tuhan Yesus alamin 3 kali. Kesimpulannya apa? Being tempted is not wrong. Kita mengalami pencobaan, dicobai itu tidak salah. Karena ya pencobaan itu terus datanglah selama kita masih hidup di dalam daging gitu kan. Entah dari diri kita sendiri, entah dari iblis. Pencobaan itu terus ada. Jadi dicobai itu tidak salah. Tapi yang menentukan nextnya salah atau enggak adalah bagaimana respon kita terhadap pencobaan itu. Nah sekarang aku mau kita berpikir nih. Aku mau kita sama-sama refleksi. Kenapa seringkali kita tetap gas aja untuk jatuh ke dalam pencobaan itu? Kenapa seringkali kita terus make good excuse, make good reason for a bad behavior? Apa alasan kita? Ya, apakah itu karena kamu berpikir I need to be liked? Aku harus disukai sama orang lain. Jadi aku sorry banget tapi aku harus lakukan itu karena aku harus disukai. Aku butuh teman. Kalau teman-teman gak suka sama aku, nanti aku gak punya teman, aku kesepian, aku gak bisa jadi berkat juga dong dan sebagainya. Atau mungkin, nah ini nih, teman-teman yang mungkin pernah atau sedang ada di dalam toxic relationship. Ya udahlah, gak apa-apa dibohongin. Ya udahlah, gak apa-apa dipukulin. Ya udahlah, gak apa-apa dikatain. Ya udah, gak apa-apa melakukan apapun yang dia mau walaupun itu melanggar kekudusan seksual, melanggar kekudusan hidup kita. Because I need to take care of this relationship. Karena aku harus jaga relationship ini, kita udah pacaran cukup lama. Jadi sayang kalau berhenti di tengah-tengah kayak gini. Jadi aku akan lakukan apapun yang dia minta. Because I need to take care of this relationship. Hello? Buat teman-teman yang sudah pernah
atau sedang ada di dalam toxic relationship. Aku berdoa supaya kita bisa bangkit. Jangan terus-menerus jatuh ke dalam godaan itu. Jangan terus-menerus jatuh dengan alasan, I need to take care of this relationship. Why? Kenapa kamu harus menjaga relationship yang toxic buat kamu? Mengapa kamu harus mempertahankan relationship yang gak menyehatkan untuk kamu, gak membuat kamu bertumbuh? Atau mungkin, I need to be known as a kind person. Aku harus dikenal menjadi orang yang baik. Jadi aku pengen dia tahu aku sebagai orang yang baik. Jadi aku harus lakukan ini untuk dia. Ya meskipun ini agak sedikit melanggar value aku, tapi waktu itu soalnya dia pernah bantu aku. Jadi kali ini aku juga harus baik sama dia. Aku harus bantu dia. Aku harus menjadi teman yang baik. Jadi aku gak bisa tegur teman aku. Aku gak bisa paksa teman aku ketika dia melakukan hal yang salah. Aku biarin aja karena aku menjadi teman yang baik. Atau mungkin kita memilih untuk melakukan hal yang salah karena kita merasa aku harus dilihat cerdas. Aku harus dilihat berprestasi. Aku harus sukses pokoknya. Aku harus dilihat berhasil di dalam ujian ini. Karena dalam hati kecil kita insecure, kita merasa mungkin gak berharga, kita merasa useless, kita menaruh keberhargaan kita pada prestasi kita. Jadi mungkin kali ini aku harus nyontek, kali ini aku harus curang, supaya aku tetap berprestasi. Karena aku ingin terlihat pintar. Nah teman-teman, sekarang kita refleksi deh, kalau dari teman-teman seringkali jatuh di dalam temptation itu karena apa? Ketika aku refleksi gitu ya di dalam diri aku, kalau aku jatuh ke dalam temptation itu seringkali karena apa? Nah jadi aku baru fresh grad nih ya teman-teman, aku baru lulus. Temptation yang paling sering lagi aku alamin itu adalah godaan untuk jatuh ke dalam kekhawatiran. Dan aku pun tipe orang yang overthinking ya, jadi untuk jatuh ke dalam kekhawatiran itu sangat sering. Itu adalah godaan aku yang cukup terbesar ya, yang paling sering aku alamin. Godaan untuk jatuh ke dalam kekhawatiran. Belakangan ini aku lagi sering ngerasain kayak kekhawatiran akan masa depan ya kan. Kayak aduh habis ini gue mau ngapain ya? Habis ini gue mau perjalanan karirnya seperti apa ya? Habis ini gue mau lakuin apa ya? Aduh belum terlalu jelas lagi nih bayangan panggilan gue seperti apa. Abis ini gue harus mau ngapain, ditambah lagi mungkin udah mulai ada tekanan kayak gila, gue udah harus bisa mapan nih, gue udah harus bisa ngumpulin uang sekian nih, nanti gimana gue bisa menghidupi keluarga gue, gimana gue bisa balik gak ngerepotin orang tua gue lagi gitu secara materi. Banyak kekhawatiran akan masa depan. Tapi ketika aku pikir gitu ya, kenapa sih sangat mudah buat aku jatuh ke dalam temptation untuk khawatir ini? Karena aku lagi fokus kepada ketidakpastian yang ada di sekitar aku. Aku lagi fokus kepada membandingkan diri aku dengan orang lain. Waduh, si itu udah dapat kerja di sini, keren banget. Pasti gajinya lebih besar dari gue. Waduh, si itu udah mapan banget. Waduh, si itu umur segini udah bisa ngasilin segini. Dan sebagainya. Aku lagi fokus kepada ketidakpastian di sekeliling aku, dan aku mulai ragu bahwa Tuhan yang pegang masa depan aku. Ya kan, ketika aku lagi jatuh dalam kekhawatiran itu, aku ternyata sedang lupa gitu loh, bahwa Tuhan yang pegang kendali atas masa depan aku. Dan di dalam firman Tuhan dibilang, masa depan kita itu aman, penuh dengan harapan di dalam tangan Tuhan. Ya, seperti yang di kisah Tuhan Yesus tadi, gimana cara Tuhan Yesus merespon godaan? Tetapi Yesus menjawab di ayat 4, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus merespon pencobaan, merespon godaan itu dengan balik lagi firman yang keluar dari mulut Allah.
balik lagi kepada Tuhan. Seringkali kita jatuh ke dalam pencobaan karena kita fokusnya kepada masalah kita, fokusnya kepada apa yang ada di sekeliling kita, bukan kepada janji Tuhan. Bukan kepada apa yang sebenarnya kita udah tahu benar tentang Tuhan. Nah, contohnya ini ya teman-teman, di dalam kisah ini, Tuhan itu ngomong manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini juga refer kepada kisahnya bangsa Israel. Teman-teman kan pasti udah tahu ya kisahnya bangsa Israel. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka sampai Tuhan kirimkan roti mana loh, dan daging. Begitu aja secara ajaib dari langit gitu turun. Bisa bayangin gak sih? Itu kan gak logis ya teman-teman sebenarnya. Tapi Tuhan sediakan. Jadi Tuhan tuh tahu kita butuh apa dan Tuhan sudah sediakan. Tuhan pasti cukupkan. Bukan segala sesuatu yang kita rasa kita perlu. Not everything that we think we need. Tapi everything that God knows we need. Bukan segala sesuatu yang kita pikir kita perlu. Aku butuh ini, enggak. Tapi Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang Tuhan tahu kita akan perlukan. Ya, jadi sama ketika aku refleksi gitu ya dalam kekhawatiran aku. Sebenarnya kenapa ya aku mesti jatuh dalam temptation khawatir? Tuhan tahu kok aku perlu apa. Tuhan tahu kok kalau aku perlu mapan. Tuhan tahu kalau aku perlu nantinya membiayai kehidupan aku sendiri, lepas dari orang tua. Tuhan tahu kok apa yang menjadi panggilan aku. Tuhan tahu kok apa yang menjadi potensi aku, apa yang harus aku kerjakan di masa depan. Dan Tuhan pegang masa depan aku dengan penuh harapan. Mungkin ada dari kalian yang mikir, oke, udah sering denger lah kalau masalah janji Tuhan itu. Tapi buktinya sekarang gue lagi susah. Buktinya sekarang gue lagi kesulitan dan gue gak melihat Tuhan campur tangan. Gue gak melihat Tuhan cukupkan. Sekarang gue lagi susah, gue lagi melihat Tuhan gak provide everything for me. Mungkin teman-teman, Tuhan bukan gak cukupkan. Tapi ada kalanya Tuhan mencukupkan kita melalui orang lain. Ada kalanya Tuhan gak kasih kita langsung, nih dari Tuhan langsung. Tapi mungkin Tuhan mau pakai orang lain untuk bantu mencukupkan kita. Untuk membantu kehidupan kita. Jadi, seek for help. Kalau teman-teman sekarang lagi kesulitan, kalau teman-teman sekarang ngerasa lagi butuh bantuan, teman-teman berseru kepada Tuhan dan teman-teman cari mentor. Cari small group leaders kalian, minta tolong. Karena Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong kita. Jadi minta tolong. Buat teman-teman yang butuh didoakan, buat teman-teman yang butuh dibantu segera. Cari small group leader kalian. Karena kita pun sangat berharap gitu kalau kita bisa menolong, kita bisa saling membantu, kita bisa saling support kalian. Jadi teman-teman, kita udah bahas panjang lebar nih tentang bagaimana menghadapi temptation gitu ya. Jadi mungkin terkadang kita jatuh ke dalam temptation itu, kita jatuh ke dalam godaan bukan hanya karena alasan kita manusia naluri berdosa gitu. Bukan hanya karena emang kita manusia yang nalurinya berdosa. Atau mungkin bukan karena godaan itu yang terlalu berat. Mungkin bukan teman-teman. Tapi alasannya mungkin karena kita berpikir, karena kita meragukan bahwa Tuhan itu tidak mencukupkan kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang kita perlukan. Sometimes kita jatuh ke dalam temptation karena kita berpikir that God does not provide the things that we need. Kita meragukan pemeliharaan Tuhan, kita meragukan penyertaan Tuhan. So, gimana caranya kalau gitu untuk lawan? Of course, sangat jelas. Kita bisa melawan godaan, kita bisa menang dari godaan-godaan itu dengan hidup, mengetahui, hidup sadar bahwa Tuhan mencukupkan segala yang kita perlukan. Bahwa Tuhan peduli akan kehidupan kita. Live by knowing that God cares about our needs.
Amin. Nah, aku mau kasih 2 langkah praktis nih untuk teman-teman lakukan ketika teman-teman lagi jatuh ke dalam temptation, mungkin lagi mengalami godaan itu, lagi jatuh dalam godaan kekhawatiran dan segala macamnya. Gimana caranya kita menang atas godaan itu? Pertama, memorize, hafalkan dan ingat dan terus perkatakan janji Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 19 dibilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan, kita hafalkan, Filipi 4 ayat 19, kita hafalkan, kita perkatakan terus menerus. Jadi ketika kita lagi mengalami godaan, ketika aku mau khawatir lagi, sebenarnya aku udah tahu ayat ini, tapi kan kadang iman kita tuh terguncang gitu ya. Kadang kan pikiran dan hati kita nggak sejalan. Mungkin di pikiran kita hafal ayatnya, tapi di hati kita lagi ragu. It's okay. Perkatakan terus supaya iman kita bangkit. Supaya iman kita itu juga bangkit dan bertumbuh dan percaya kalau iya, ini janji Tuhan yang gue percaya. Karena kita mendengar firman itu dari telinga kita. Dan yang kedua, kita ganti cara pikir kita. Ya, ketika kita mengalami godaan, kita pikir apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita percaya Tuhan mencukupkan dan peduli akan kehidupan kita. Apakah kita tetap akan memilih that bad behavior? Ketika ada godaan datang, kita pikir, oke, gue sekarang tahu, gue sekarang percaya kalau Tuhan peduli sama hidup gue, kalau Tuhan mengetahui apa yang gue perlukan. So, apakah gue akan tetap memilih ini? Gue percaya meskipun sekarang gue lagi jenuh, gue lagi capek banget, rasanya godaannya sangat berat, gue pengen nonton ini, gue pengen ngerokok, gue pengen minum, gue pengen mabuk dan segala macamnya. Tapi gue tahu Tuhan peduli sama gue, Tuhan tahu apa yang gue lagi rasakan, gue percaya Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera buat gue. Melalui waktu gue bersekutu dengan Tuhan, bukan melalui hal-hal itu, bukan melalui pelampiasan itu. Ketika kita mau memutuskan untuk, oke, gue mau stop dari toxic relationship ini, karena gue percaya kalau Tuhan yang akan mengirimkan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan untuk gue. Gue gak perlu take care of this toxic relationship, karena ini juga gak ada untungnya buat gue ke depan gitu. Ini hanya akan membuat gue semakin menderita. So I want to take this decision untuk lepas dari godaan ini, untuk lepas dari relationship ini, karena gue tahu Tuhan provide buat gue, Tuhan provide di masa depan gue pasangan hidup yang terbaik. Ketika kita lagi jatuh dalam kekhawatiran akan masa depan, perkatakan, percaya, kita ganti mindset kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh memegang kendali atas masa depan kita. Dan Tuhan tuh mau kok masa depan kita juga sukses. Tuhan tuh mau masa depan kita juga penuh harapan. Tuhan mau kita juga memiliki dampak yang besar di masa depan. Jadi Tuhan pasti akan kasih jalan. Tuhan pasti akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, teman-teman. Amin. So, how to fight temptation? Live by knowing that God cares about our needs. Kita berdoa yuk, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan bagaimana kami harus menghadapi setiap pencobaan yang datang dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk setiap teman-teman yang lagi merasa khawatir, yang lagi merasa jatuh di dalam godaan apapun itu, keterikatan akan apapun itu. Hari ini aku berdoa, Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka, mampukan mereka untuk memilih keputusan yang tepat untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mau fokus kepada janji-janji-Mu, kami mau fokus bahwa Tuhan, Engkau peduli, Engkau menyertai kami, Engkau mencukupkan setiap kehidupan kami. That's why kami mau serahkan segala kekhawatiran kami mau serahkan segalanya hanya ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang terus berbicara untuk setiap anak-anak-Mu, Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya setiap harinya kami terus bertumbuh menjadi serupa akan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas,
Sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan, kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.